Oke, baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana semua kabarnya? Alhamdulillah baik ya. 11 TKJ 2. Ya, 11 TKJ 2. Sekarang sudah mulai musim penghujan dan alangkah baiknya untuk semuanya dijaga kesehatannya dan juga pola makannya ya, supaya walaupun cuacanya sedang tidak baik tapi kita tetap terjaga kondisi kesehatannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, Bapak absen dulu untuk kehadirannya. Ali Imron hadir. Ali Imron hadir, baik. Amelia Putri Hadir, Pak. Amelia Putri hadir. Bunga Fitriani Hadir, Pak. Bunga hadir. Dewi Sartika Hadir. Dewi Sartika hadir. Diki Jailani Sakit, Pak. oh sakit, sudah di jenguk? Sudah. Baik, semuanya hadir ya. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang apa ya kira-kira? Jadi berkaitan dengan suatu masalah dan masalah tersebut mungkin biasa kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di lingkungan, baik itu di masyarakat ataupun di perkotaan, atau juga bisa di lingkungan alam, atau juga bisa di sekitar yang ada di dekat-dekat kalian sendiri. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan berkenalan dengan yang namanya teks argumentasi. Teks argumentasi. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari apa itu teks argumentasi, alangkah baiknya kita tahu dulu nih teks argumentasi itu apa sih. Jangan sampai ketika sudah berlanjutan, tahu-tahu Pak saya belum paham teks argumentasi itu apa. Nah, mari kita sama-sama apa itu teks argumentasi. Teks argumentasi itu berkaitan dengan pendapat dari penulis tentang suatu argumen atau ide yang berkaitan dengan suatu masalah, baik itu bersifat fakta atau opini. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa yang namanya teks argumentasi adalah sebuah pendapat dari seorang penulis. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa tulisan atau karyanya itu dapat diterima oleh pembaca, atau bisa supaya pembaca itu tertarik dengan apa yang kita tulis seperti itu. Oke, berikutnya selain apa itu teks argumentasi, apa lagi ya? Cupe, dari Cupe apa? Silakan dari Cupe. Yang Cupe? Ya. Apa dari Cupe? Apa itu? Struktur teks argumentasi. Oke nih, baik. Sekarang kita sudah tahu nih apa itu teks argumentasi. Ternyata teks argumentasi juga ada strukturnya. Dari Cupe, struktur. Oke, apa juga yang menurut Cupe strukturnya? Struktur teks argumentasi dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga, ya. Baik, semua perhatikan struktur teks argumentasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pendahuluan. Bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca kepada argumen yang disampaikan, atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan. Ya, pendahuluan. Next, berikutnya. Yang kedua, tubuh argumen. Ditunjukkan untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan dalam argumen. Kebenaran yang disajikan dalam tubuh argumen harus dianalisis, disusun, dan disajikan melalui observasi, eksperimen, susunan fakta, dan cara pikir yang logis. Yang argumen. Yang terakhir, yang ketiga, kesimpulan atau ringkasan. Bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Oke, tepuk tangan untuk Cupe. Ternyata Bapak kira kelas ini tidak tahu apa itu teks argumentasi. Ternyata pas minggu kemarin Bapak bilang materinya apa Pak? Nah, untuk materi minggu depan teks argumentasi ternyata semuanya belajar ya di rumah. Bisa.
Bapak mau menanyakan, ternyata kalian semua di sini sudah tahu apa itu teks argumentasi. Jadi perlu kalian ketahui bahwa teks argumentasi itu memiliki struktur. Struktur di sini ada pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah salah satu menerangkan bahwa di situ apa namanya tadi itu juga yang pertama bisa diulangi tadi yang menurut juga tentang apa? Bertujuan untuk menarik perhatian Ya pembaca. itu menarik perhatian pembaca. Bahwa di sini yang namanya argumentasi itu harus menarik pembaca karena sudah jelas teks argumentasi. Jadi argumen yang memang harus diterima oleh pembaca dan bagaimana cara menarik minatnya harus dengan kata-kata kalimat yang sekiranya dapat menarik ya. Jadi di situ untuk pendahuluan. Kemudian ada tubuh argumen. Di dalam tubuh argumen itu ada yang namanya fakta dan data. Fakta dan data. Nah, fakta dan data ini sangat diperlukan di dalam teks argumentasi. Karena apa? Yang namanya data itu kan berkaitan dengan kebenaran jumlah, real, angka dan lain-lain itu data. Dan faktanya itu harus yang berkaitan dengan beritanya. Misalnya tentang informasinya, apakah hoax, apakah benar, ataukah memang tepat. Nah, itu terlihat dari fakta dan datanya. Kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulan itu berkaitan dengan pendapat seorang penulis. Bagaimana ketika pendapat tersebut diharapkan oleh penulis, tapi pendapatnya penulis dituangkan di dalam teks tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang teks argumentasi? Lanjut. Oke, lanjut. Di sini pengertian sudah, struktur sudah. Nah, ada satu yaitu berkaitan dengan hal-hal penting di dalam teks argumentasi. Kira-kira ada di sini siapa? Oke, Pak. Sebentar. Siapa? Amri. Oke, Amri. Silakan Amri. Dari Amri apa? Ya, silakan. Hal-hal penting terbagi menjadi 3. 1. Ide atau gagasan. 2. Fakta atau data. 3. Analogi. Analogi. Baik semuanya, bahwa di dalam teks argumentasi itu terdapat hal-hal penting, salah satunya ide atau gagasan. Kira-kira menurut kalian ide siapa? Ide penulis jelas. Jadi kalau misalnya kalian yang menulis teks ini, kalau misalnya kalian nggak nulis, ya idenya bukan dari kalian. Nah, tetapi di sini perlu kalian ketahui bahwa yang namanya teks argumentasi itu harus ada ide. Ide dari siapa ya? Ide jelas dari penulis, bukan dari pembaca ataupun yang lainnya. Tentunya dari penulis. Ide atau gagasan. Kemudian fakta dan data. Nah, kembali lagi bahwa di dalam tubuh teks argumentasi itu ada yang namanya fakta dan data. Jadi ketika teks itu tidak ada fakta dan data, ya bukan dinamakan teks argumentasi. Kemudian di sini ada analogi. Analogi itu apa sih? Analogi itu adalah kalian itu menyimpulkan bahwa fakta dan data dan juga ide itu disatukan dan baru dianalogikan atau dikomunikasikan sesuai dengan pendapat dari penulis. Oke, hal-hal penting sudah ada, struktur sudah ada. Berikutnya ada lagi Ciri-ciri argumentasi. ciri-ciri argumentasi. Ciri-ciri. Ayo sini. Silakan ya, ciri-ciri. Yang pertama yaitu memuat ide, gagasan, pandangan atau pendapat penulis. Yang kedua disertai alasan logis, fakta dan data. Yang ketiga disampaikan secara analisis atau analogi. Yang keempat berakhir kesimpulan. Boleh diulangi yang pertama nih? Yang pertama yaitu memuat ide, Ide, memuat ide. Dua, gagasan, tiga, next terus nih. pandangan atau pendapat penulis. Yang kedua disertai alasan logis, Disertai alasan logis. fakta dan data. Ya, nih ini ada, tepuk tangan dulu, lupa. Ini siapa? Naila. Ya, ini kita nambah lagi nih informasinya bahwa di dalam teks argumentasi itu terdapat ciri-ciri. Salah satunya ada memuat ide dan gagasan. Nah, sudah jelas kan di sini ada intinya ide dan gagasan. Kemudian disertai alasan logis. Nah, sini juga sudah ada. Alasan logis itu yang masuk logika, logis kelogisannya itu masuk akal.
Kemudian kesimpulan yang jelas di dalam teks argumentasi itu tentunya ada yang namanya kesimpulan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, lanjut lagi. Oke, lanjut. Baik, nanti Bapak akan tayangkan sebuah video. Nanti kalian boleh berpendapat, ya. Oke. Satu. Di sini ada penampakan gambar yaitu yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Kira-kira dari teman-teman yang ada di sini bisa menyimpulkan gambar apa ini? Silakan siapa? Oke, berdiri. Mana? Siapa namanya? Saiful. Oke, dari Saiful. Silakan Saiful. Menurut Saiful ini gambar apa, Pul? Menurut saya itu gambar sungai Sungai, ya sungai. Kenapa? yang tercemar limbah. Yang tercemar limbah. Ya, bisa dilihat dari airnya itu hitam dan keruh. Airnya hitam. Terus apa lagi, Bu? Dan ada banyak sampah. Ada banyak sampah. Oke, teman-teman nanti Saiful. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ada lagi? Ini kira-kira banyak apanya sih? Banyak sampah. Coba terangin coba. Sampah yang mana dan kenapa sampah ini bisa merusak dan kenapa sih bisa sampai hitam itu? Apakah karena sampah atau karena hal yang lain? Ada tidak yang berani menyimpulkan? Kira-kira selain pencemaran ini ada apa sih? Itu banyak yang ngambang-ngambang itu apa sih? Itu apa itu gambar apa? Sampah organik atau non organik? Non organik. Oke, bisa dijelaskan? Ada yang bisa menjelaskan sampah non organik itu apa? Sampah non organik itu seperti ini. Nih, ini namanya sampah non organik. Kenapa dinamakan sampah non organik? Ada yang tahu? Tidak bisa diolah. Kalau sampah organik bisa diolah. Nah, sampah organik itu kan jelas bisa bentuk sayuran, daun, ranting, dan itu bisa menjadi pupuk. Tapi kalau sampah non organik yaitu seperti plastik, styrofoam, dan juga plastik-plastik yang lain. Ya seperti itu. Ya jadi sini jelas nih bahwa yang menyebabkan sungai kita kotor itu kenapa sih? Ya salah satunya adalah penyebaran limbah. Kemudian ada sampah-sampah. Kira-kira di sini ada yang masih buang sampah di sungai? Tidak ada. Kalau memang masih ada, itu dia berarti tidak mencintai lingkungan. Ya. Ini yang sekarang. Bayangkan ketika 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Ketika nanti kalian, anak kalian dan cucu kalian, apakah masih menikmati keindahan sungai? Tentunya tidak, karena sungai sudah tercemar seperti itu. Nah, teks argumentasi itu berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan yang bagaimana, Pak? Yang lingkungan yang memang tercemar, lingkungan yang terkena dampak polusi dan lain-lain, atau tentang masalah-masalah yang ada di sosial dan lain-lain, itu bisa menjadi salah satu sumber inspirasi untuk menulis teks argumentasi. Oke, lanjut lagi. Nah, berikutnya itu ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan capaian pembelajaran peserta didik, identifikasi isi dan hal penting dalam teks argumentasi berdasarkan hasil pengamatan berbagai judul dan sumber yang berbeda melalui tayangan media audiovisual. Nah, yang tadi yang kalian saksikan itu salah satu contoh dari teks argumentasi atau salah satu contoh masalah atau problematika yang ada di masyarakat. Berikutnya tujuan dari pembelajaran ini salah satunya adalah peserta didik mampu menjelaskan isi dan sistematika teks argumentasi dengan benar. Kedua, 4.1 peserta didik mampu menyimpulkan hal penting dalam teks argumentasi dengan benar. Ya, jadi sudah jelas nih. Yang pertama adalah menjelaskan isi dan sistematikanya, yaitu ada tubuh argumen, ada pendahuluan tubuh argumen, dan juga yang lain-lain. Kemudian di sini ada mampu menyimpulkan hal penting di dalam teks argumentasi. Ya, jadi nih kembali lagi Bapak jelaskan yang tadi sudah dijelaskan oleh siapa? Naila, bahwa teks argumentasi itu apa? Nah, itu teks argumentasi adalah teks bacaan yang menyampaikan ide atau gagasan dilengkapi dengan alasan dan fakta yang relevan.
Jadi di dalam tes argumentasi itu ya jelas menyimpan sebuah ide atau gagasan seorang penulis. Dan juga penulis di sini memiliki alasan dan fakta yang relevan. Relevan itu yang nyata, yang sesuai dengan fakta dan data, kebenarannya sesuai, real, sumbernya juga sudah ada. Next, berikutnya ciri dari teks argumentasi yang sudah tadi dijelaskan oleh Naila. Ya, jadi di sini ada membuat ide, penggagasan, kemudian ada fakta dan data, disampaikan secara nulis atau analitik dan berakhir dari kesimpulan. Nah, kemudian ada struktur teks argumentasi. Di dalam struktur teks argumentasi itu terdapat pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan atau ringkasan. Di sini sudah jelas tadi dijelaskan oleh Juve bahwa pendahuluan itu bertujuan untuk menarik perhatian pembaca supaya pembaca itu tertarik dengan bacaan kita. Ya, kita harus memilih pilihan kata atau kalimat-kalimat yang menarik supaya pembaca itu oh iya benar ya pendapat penulis seperti ini, oh iya ternyata pasalnya seperti ini. Dan kemudian ada tubuh argumen, ditujukan untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan dalam argumennya. Kebenaran ini disajikan dalam tubuh argumen, harus dianalisis, disusun, dan disajikan melalui observasi. Jadi ketika seorang penulis dari teks argumentasi itu harus observasi. Tidak boleh kalau misalnya penulis itu tiba-tiba langsung dia menulis seenaknya sendiri. Saya mau menulis teks argumentasi berjudul pendidikan, tapi dia tidak observasi. Ya tentunya salah. Karena bagus atau tidaknya suatu tulisan teks argumentasi itu berkaitan dengan bagaimana dia observasinya baik atau tidaknya seperti itu. Kalau observasinya baik, penelitiannya bagus, ya tentunya hasil tulisannya juga jauh lebih baik. Next, di sini ada kesimpulan dan ringkasan. Jadi di dalam teks argumentasi itu akan berakhir kesimpulan. Kesimpulan dari siapa? Dari seorang penulis. Bahwa penulis itu berpendapat bahwa pendapatnya itu begini loh, sesuai dengan fakta dan real, dan itu dianalogikan dan secara logis. Di sini ada petani gada panen oleh pengajar. Nah ini baik, Bapak akan bagi teksnya. Jadi ini salah satu teks argumentasi yang nanti kalian akan amati. Contoh, sebentar. Jadi nah, jadi di sini Bapak sudah memegang beberapa teks atau teks argumentasi yang nanti kalian akan analisis dan kalian identifikasi. Kira-kira hal apa sih hal penting yang ada di dalam teks itu? Baik semuanya, setelah kalian semua di sini di dalam kelompok asal sudah lewat 20 menit dan berikutnya kalian akan Bapak bagi menjadi tim inti. Oke, silakan untuk tim inti sesuai dengan kelompok grupnya. Ya, perpindahan tim inti. Jangan lupa dibawa kertas, jangan lupa dibawa kertas. Yuk, masuk ke dalam mobil ini. Kalau udah di sini cari yang nah itu. Nah, jadi silakan Bapak beri waktu kalian berapa menit ya? Bapak beri waktu kalian 10 menit
atau kurang? Oh kurang, baik Bapak tambahin waktu 20 menit untuk berdiskusi tentang teks yang kalian sudah diambil tadi atau yang sudah Bapak berikan. Kalian silakan diskusikan dengan teman-teman. Salah satunya adalah kalian mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut. Ya. Kemudian ada apa saja sih dalamnya? Silakan dikerjakan. Ya, silakan didiskusikan tentang apa? Olahraga. Kebudayaan, bisnis, Iya, Pak. Pertama Pak, WHO. Ini tentang apa? Kapan pendidikan gratis terwujud? Pendidikan gratis, tentu tentang lingkungan. Itu temanya sangat bagus sekali ya. Silakan didiskusikan. Ya, kalau tidak paham boleh kita Baik, Pak. Namanya apa ini? Taman Nasional Taman Nasional Komodo ini. Oke, silakan didiskusikan kalau tidak paham boleh. Ya. Ya, silakan dilanjut dikerjakan dan diskusikan. Waktu sudah berjalan, kalau sudah selesai nanti kita masuk ke dalam tim itu. Ya, Pak. Setelah kalian mempelajari dan berdiskusi baik itu ketika menjadi kelompok asal dan kembali lagi Bapak buat menjadi tim inti dan sekarang kembali kelompok asal dan sekarang sudah waktunya kalian presentasi. Tadi sudah diberikan waktu juga untuk diskusi. Baik, kira-kira kelompok mana ya yang akan presentasi? Oke, kelompok 3 saja deh yang presentasi. Ayo, kelompok 3 ke depan. Ayo, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Di sini sudah ada kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi tentang teks argumentasi, yaitu yang berjudul apa ini? Petani gagal panen akan sawah tanpa banjir. Oke, silakan untuk kelompok 3 tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang petani gagal panen karena sawah terendam banjir. Sesuai soal yang dari Bapak, soal nomor 1, tentukan isi teks argumentasi di atas yang akan dijawab oleh Farhan. Teks argumentasi tersebut berisi tentang gagalnya panen padi karena banjir. Soal nomor 2, tentukan sistematika teks argumentasi di atas yang akan dijawab oleh Tia Safitri. Pendahuluan, isi dan kesimpulan. Soal nomor 3, tentukan hal-hal penting dalam teks argumentasi di atas yang akan dijawab oleh Novana. Gagalnya panen padi milik petani karena banjir, padi yang basah terendam air, saluran pembuangan SP yang dangkal dan sempit, bantuan pemerintah untuk padi yang basah, pengaruhan meter yang sempit. Ya, jadi tadi barusan sudah dijelaskan bagaimana pengertian dari teks argumentasi, kemudian hal-hal penting yang ada di dalam teks argumentasi itu apa saja, dan silakan dari kelompok ini memberikan kesimpulan atau penutupnya, baik tentang petani gagal panen karena sawah terendam banjir. Ini tentunya ada permasalahan atau masalah yang bisa atau disebabkan karena masalah di masyarakat dan bisa menyebabkan banjir. Nah, oke, silakan ditutup dari Saprodin pertama. Silakan dari Saprodin. Ya, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan pertama dari saya adalah sebagai anak muda penerus bangsa, sebaiknya kita membuang sampah kepada tempatnya. Oke, semua. Next. Kalau dari Amer, jangan membuang sampah non organik di sungai. Kalau sampah organik itu kan bisa diolah lagi. Jadi gampang. Kalau menurut saya buanglah sampah pada tempatnya. Kesimpulan dari saya, jangan membakar sampah. Jangan membakar sampah. Oke, silakan. Kalau dari Agak kesimpulannya
kurangi sampah plastik. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penampilan dari kelompok 3, yaitu dari Amel dan kawan-kawannya, membahas tentang gagalnya panen di suatu daerah yang ada di wilayah Cirebon. Nah, di situ kalian mungkin di sini kan sudah tahu semua, di saat musim penghujan, semua cuaca atau semua daerah-daerah semuanya turun hujan. Dan ketika turun hujan itu semua sungai, selokan, dan yang ada di perkotaan maupun di kabupaten semuanya meluap karena tidak ada lagi serapan air tanah atau serapan tanah yang memang penghijauan sudah tidak ada di sini. Nah, kemudian selain dampak dari penghijauan yang sudah tidak ada, penyerapan tanah tidak ada, ditambah lagi masyarakat membuang sampah sembarangan. Banyak sekali warga masyarakat yang tidak mengetahui atau memang sudah mengetahui sampah itu tidak baik dibuang sungai, tapi tetap saja karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan alangkah lebih baiknya dan bijaknya kalian sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pelajar ya harus memberikan edukasi atau memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat tersebut. Supaya apa? Supaya masyarakat tersebut tidak mengulangi hal-hal yang memang tidak seharusnya lagi, yang harusnya sampah itu dibuang. Maka masyarakat itu bisa memilih sampah mana nih, ini plastik, berarti masuknya sampah non plastik. Kalau sampah yang berkaitan dengan sayur, daun, ranting, itu berkaitan dengan organik. Jadi kalian sudah jelas nih tahu mana perbedaannya dan mana yang membahayakan ya. Jadi kalian sudah tahu semua bahwa teks argumentasi itu jelas. Teks argumentasi adalah salah satu teks bacaan yang berkaitan dengan informasi dari penulis yang berkaitan dengan fakta dan data. Kemudian ada strukturnya, yaitu ada pendahuluan. Ada apa tadi itu? Jupe, ada pendahuluan, pendahuluan, tubuh argumen, dan ringkasan atau kesimpulan. Nah, ringkasan atau kesimpulan. Jadi situ jelas bahwa di dalam teks argumentasi itu ada 3 strukturnya, ya. Kemudian ada hal-hal penting, di dalamnya ada apa saja hal-hal penting itu? Amri, fakta dan data, kemudian analogi, ada analogi, kemudian ada fakta dan data, dan juga ada kesimpulan, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pembelajaran argumentasi? Ada. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, semuanya terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.